Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang dasar-dasar hardware yang menuju kepada peralatan-peralatan. Jadi nama saya Fauzan Asmiri Cahyo, NPM 030. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fitro Kelas, NPM 024. Nama saya Alia Raisa Hidayat, NPM 060. Ya, jadi kita mulai aja dari sebuah quote dari Bill Gates, yaitu "No one gets to vote on whether technology is going to change our lives." Atau tidak ada yang bisa memilih apakah teknologi akan mengubah hidup kita. Jadi apa yang disampaikan itu pada dasarnya bahwa kita itu nggak bisa menolak suatu teknologi. Ya, jadi cepat atau lambat kita pasti akan menggunakannya, atau teknologi itu akan mengubah cara kita melakukan hidup. Nah, jadi hal ini tercermin dalam sikap-sikap Bill Gates yang membuatnya sukses. Dalam slide selanjutnya, next. Jadi yang pertama, Bill Gates menaiki gelombang digital. Jadi pada awal revolusi komputer, Bill Gates dan Paul Allen mendirikan perusahaan Microsoft untuk membuat bahasa pemrograman Microsoft Basic. Nah, bahasa pemrograman itu menjadi bahasa standar yang terinstal pada semua komputer. Nah, lalu kan uh, Microsoft menjadi perusahaan raksasa yang menghasilkan miliaran dolar dikarenakan pengiriman PC milik IBM. Jadi pas itu IBM lagi mencari sistem operasi untuk PC-nya. Terus Microsoft bergerak cepat untuk secure the deal milik IBM. Nah, jadi uh, semua PC IBM pada saat itu memiliki sistem operasi Microsoft dan penggunaannya melonjak tinggi. Nah, terus Bill Gates itu melihat internet sebagai suatu ancaman yang besar. Nah, jadi uh, dia tidak menjadikan internet sebagai musuhnya, namun berteman dengannya dengan menjadikan internet sebagai bagian penting dari strategi perangkat lunak Microsoft. Nah, terus pada tahun 1998, Microsoft dinyatakan bersalah oleh banyak pesaingnya yang dikarenakan pesaingnya itu menganggap ada pelanggaran anti monopoli di Amerika Serikat dan United Emirates. Tapi bukan Uni Emirates, tapi Uni Eropa. Tapi hukuman yang dihasilkan itu ya tidak berpengaruh terhadap dominasi perusahaan itu. Nah, jadi dia itu lebih menganggap Google sebagai pesaing yang sangat besar karena dia itu tidak kalah. Google itu memiliki ketertarikan yang tinggi juga terhadap internet. Nah, jadi Google menjadi musuh Microsoft pada saat itu. Lalu pada awal tahun 2000, Gates mengundurkan diri sebagai CEO Microsoft setelah meraup uang yang cukup banyak, dan mereka lalu bersama istrinya Melinda membuat Bill and Melinda Gates Foundation untuk menyalurkan kekayaannya untuk permasalahan global. Nah, terus tahun 2008 dia sudah tidak mempunyai tugas lagi di Microsoft, tapi tetap memiliki kepemilikan yang banyak. Next. Jadi kita pertama akan berbicara tentang input, yaitu dari manusia ke prosesor. Kan pada zaman dulu itu kayak input data itu susah ya, kayak cuma orang-orang yang benar-benar jago sama komputer, jadi dia uh, flipping the switch, kayak kayak switch lampu gitu banyak, dan untuk mengubah bit-bit pada prosesor. Tapi sekarang kan kita udah sangat 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 berkembang sehingga komputer juga bisa dipakai oleh orang-orang yang sangat awam, dan menjadikan komputer sangat populer. Next. Jadi yang pertama ada keyboard, yaitu salah satu metode input yang paling umum. Enggak paling umum, tapi lumayan umum untuk mengetik dokumen ataupun masukkan data angka. Yaitu berupa papan huruf berisi alfabet, angka, lalu simbol-simbol tambahan. Nah, keyboard itu mempunyai beberapa susunan huruf seperti QWERTY, AZERTY, dan QWERTZ. Juga di berbagai negara juga layoutnya beda. Lalu kalau di negara-negara timur yang karakternya sangat beda dengan alfabet juga sangat beda. Tapi yang paling umum itu QWERTY, yaitu bawaan dari mesin ketik lama, yang dimana susunannya dimaksudkan agar pengguna tidak menekan huruf yang sama. Nah, dimana menekan dua huruf yang sama itu dapat merusak mesin ketik pada zaman dulu. Nah, keyboard itu datang dalam banyak bentuk berkat inovasi yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah keyboard ergonomis, karena keyboard biasa itu um,
memaksa tangan manusia untuk untuk terdapat dalam posisi yang sangat tidak nyaman, yang sangat tidak natural. Jadi keyboard ergonomis membenarkan posisi itu agar menjadi lebih nyaman. Karena ya kalau misalnya posisi tidak nyaman lama-lama itu dapat tangan dapat ada penyakit seperti tendonitis dan carpal tunnel. Itu nggak baik buat tangan. Terus juga ada keyboard berukuran kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Ya karena ya kan tidak semua orang di meja, jadi bisa di jalan ngetik. Terus ada yang diproyeksikan menggunakan cahaya laser, itu inovatif. Dan keyboard yang dapat digulung itu juga inovatif juga. Kayak pasti inovasinya tidak terbatas karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Next, juga ada keyboard nirkabel, karena keyboard pada umumnya kan memberikan sinyal ke komputer menggunakan kabel, biasanya kabel USB. Tapi keyboard nirkabel itu menggunakan sinyal Bluetooth untuk berkomunikasi dengan perangkat dan menggunakan baterai untuk tetap menyala. Selain untuk mengetik kata dan angka, selain untuk mengetik kata dan angka, terdapat juga kombinasi tombol perintah, yaitu bisa menggunakan tombol Ctrl, Shift, Windows ataupun Alt dengan tombol huruf dan angka yang akan mengeksekusikan perintah tersebut. Di sini contohnya yang paling sering dipakai itu Ctrl C buat copy, Ctrl X buat cut, dan Ctrl V untuk paste. Cuma ya sebenarnya ada banyak, juga tergantung dengan software yang kita gunakan. Misalnya kalau Chrome juga ada lagi. Kalau misalnya buat program-program banyak, program-program buat menggambar juga pasti ada lebih banyak lagi sesuai untuk kegunaannya. Nah ini tuh memudahkan pengetik agar tidak perlu memindahkan tangan untuk menggunakan perangkat penunjuk. Kan misalnya kita pakai keyboard, terus kita harus copy, kita harus pindah ke mouse, terus pindah keyboard lagi. Itu shortcut kayak gini meminimalisir gerakan-gerakan unnecessary seperti itu. Next, ya selanjutnya ada perangkat penunjuk, yaitu untuk kegunaan seperti mengetik, memberi perintah, dan menggerakkan kursor. Itu mouse atau perangkat penunjuk lainnya sering digunakan. Jadi pada umumnya menggunakan cahaya dan perangkat sensor optik pada bawah mouse itu untuk mendeteksi pergerakan pada surface. Biasanya mouse itu memiliki dua tombol, yaitu tombol kiri untuk memberi pesan klik dan drag, dan tombol kanan untuk meminta perintah tambahan, seperti misalnya di Microsoft Word itu bisa minta perintah copy gitu. Roda scroll juga biasanya terdapat di antara kedua tombol tersebut untuk bergerak ke atas atau ke bawah pada dokumen dan website. Jadi untuk inovasi tambahan, tombol tambahan juga terdapat di tempat tertentu. Seperti contoh yang saya itu, ada banyak tombol di tempat jempol. Nah, di situ juga bisa membantu buat perintah-perintah yang lebih lebih sulit, yang lebih complicated. Nah, terus ya kegunaannya juga bisa diubah dengan bantuan software yang mensupport mouse perangkat penunjuk itu. Juga ada mouse nirkabel menggunakan Bluetooth atau frekuensi nirkabel lainnya untuk mengirim sinyal, sama seperti keyboard nirkabel yang tadi. Nah, next, walaupun mouse digunakan secara luas, mouse itu tidak digunakan di semua tempat. Seperti di kursi tanpa meja kan nggak bisa menggunakan mouse. Jadi untuk itu ada beberapa alternatif yang diciptakan. Yang pertama yaitu touchpad atau trackpad yang biasa terdapat di laptop. Itu merupakan area kecil yang peka terhadap tekanan ringan oleh jari. Nah, kursor itu bisa dikendalikan dengan cara menggeserkan jari pada permukaan. Juga ada perintah tambahan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa jari sekaligus, seperti menggeserkan dua jari ke atas atau ke bawah sebagai pengganti roda scroll, yaitu lebih berhubungan dengan perangkat input multisentuh yang akan disinggung di subbab selanjutnya. Nah, yang kedua ada track point. Ini biasa sekarang itu seringnya di Lenovo ThinkPad. Itu benda kecil di tengah keyboard untuk menggerakkan kursor. Yang selanjutnya ada trackball, yaitu sebuah bola yang bisa menggerakkan kursor. Kalau bola yang di tengah itu digerakkan jadi inverse-nya mouse, di mana mouse-nya yang digerakkan. Nah, terus juga perangkat penunjuk lainnya juga mempunyai keunggulan untuk pekerjaan tertentu. Next, jadi misalnya controller game itu memiliki banyak banget bentuk. Jadi inovasi itu digunakan untuk membuat sesuatu yang lebih
spesifik untuk pekerjaannya, seperti yang di sini tuh kayak kontrol yang berbentuk roda kemudi dan pedal itu untuk menyimulasikan kemudi mobil. Terus ada juga yang berbentuk gitar untuk menyimulasikan instrumen gitar. Yang selanjutnya adalah tablet grafis yang biasa digunakan seniman dan desainer. Nah, kebanyakan diantaranya itu bersifat sensitif terhadap tekanan. Jadi, tablet tersebut itu dapat mengirim sinyal yang berbeda berdasarkan seberapa ditekan stylusnya. Yaitu ya mirip seperti menggunakan pensil di kertas. Kalau misalnya ditekan lebih tebal. Yang ketiga adalah layar sentuh yang merespons saat pengguna menyentuh bagian layar tertentu. Komputer dengan layar sentuh itu biasanya digunakan di tempat umum di mana pengguna tidak terlalu familiar dengan komputer. Nah, juga layar sentuh banyak terdapat di laptop dan smartphone. Nah, tapi ini tuh lebih banyak singgungannya di input multi sentuh yang akan disinggung setelah ini. Next. Nah, selanjutnya adalah perangkat input multi sentuh, yaitu perangkat input yang paling umum ditemukan pada zaman sekarang yang menggantikan layar sentuh normal. Dengan perangkat input multi sentuh ini, menggunakan lebih dari satu jari itu menjadi hal yang mungkin, yang itu juga membuat perintah-perintah yang lebih kompleks, yang lebih rumit, dapat lebih mudah dilakukan secara lebih intuitif. Misalnya kalau dua jari dikeluarkan seperti ini, ntar bakal zoom in, atau enggak kalau ditekan ke dalam itu bakal zoom out. Terus misalnya kalau di rotate itu fotonya bakal bergerak. Terus kalau misalnya pakai dua tangan ini khusus di trackpad itu bisa scroll atas bawah seperti yang sudah disinggung tadi. Tapi kalau misalnya di HP kan bisa pakai jempol ke atas gitu. Nah, terus contohnya yang paling sering kita gunakan tuh adalah trackpad dan layar pada smartphone dan laptop dengan fitur layar sentuh. Software dari perangkat ini itu dapat menginterpretasikan pergerakan kompleks oleh jari seperti yang sudah saya sebut tadi. Nah, next. Jadi selain untuk membantu kebanyakan orang yang tidak mengerti komputer, itu tuh juga bisa membantu pada software yang berhubungan dengan profesional, misalnya seperti menggambar pada tablet itu kan bisa menggunakan tangan untuk memindahkan kanvas, yaitu yang membuat membuat pekerjaan lebih intuitif. Serta juga misalnya ini program pembuat musik seperti FL Studio itu dapat menggantikan knob dan slider. Jadi nggak perlu misalnya nggak perlu ganti-gantinya itu secara tidak intuitif. Jadi lebih mirip keadaan di real life gitu. Selanjutnya adalah pembaca, karena manusia kan memiliki batas dalam berapa banyak data yang dapat dimasukkannya. Jadi nggak mungkin manusia bisa memasukkan data ribuan dalam sekali jalan. Untuk data yang sangat besar atau teks yang sangat banyak, terdapat alternatif dari menggunakan keyboard untuk mengetikkan data atau teks tersebut dalam waktu yang cepat. Yang pertama itu ada optical mark reader, yaitu menggunakan konsep mantulan cahaya, karena kalau misalnya kalau misalnya warna hitam dalam kertas itu biasanya bakal menyerap warna. Nah, konsep itu digunakan untuk menemukan lokasi tanda pensil pada lembar jawaban tes yang terstandardisasi dan bentuk serupanya. Yang kemudian ada magnetic ink character reader, digunakan untuk membaca angka-angka yang tercetak pada tinta magnetik pada cek bank. Selanjutnya ada barcode reader, yaitu menggunakan cahaya mirip optical mark reader, tapi untuk membaca kode produk universal yang digunakan pada sistem inventaris. Karena kalau misalnya mempunyai semacam warehouse gitu untuk mendata barang-barang yang ada di warehouse dan barang-barang yang akan keluar itu bisa lebih gampang dengan barcode reader dibandingkan dengan kita menulisnya satu persatu. Yang selanjutnya ada radio frequency identification reader yang menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi dengan RFID tag. Biasanya RFID tag ini terdapat di suatu barang. Ketika gelombang dipancarkan dari RFID reader ini, RFID tag itu akan merespons dengan menyiarkan nomor identifikasi unik kepada pembaca yang kemudian didigitalisasi dan diinputkan pada komputer. Nah, itu biasanya ada di barang-barang yang ada di kayak toko-toko biar tidak barang-barang itu kalau misalnya ada yang mencuri keluar bisa diketahui. Next.
Jadi alat-alat pembaca yang sudah disebutkan itu kan bersifat sangat akurat karena format-format tersebut itu didesain untuk bisa dibaca untuk komputer dan bersifat terstandarisasi. Jadi tidak ada banyak variabel. Sedangkan membaca teks dari buku majalah atau bahkan membaca teks dari tulisan tangan itu bersifat jauh lebih sulit karena teks-teks itu tidak ada standarnya kayak beda beda buku, beda majalah pasti tulisannya bisa beda. Nah, ada optical character recognition, yaitu teknologi untuk mengenali huruf pada halaman cetak sehingga dapat disimpan dan diedit sebagai teks. Nah, yang selanjutnya yang lebih menakjubkan itu ada handwriting recognition. Jadi menggunakan macam artificial intelligence untuk menerjemahkan tulisan tangan pengguna menjadi huruf digital. Nah, itu uh, awalnya itu kan sangat 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 rigid ya. Jadi kalau misalnya tidak semua tulisan tangan bisa dibaca, namun akhir-akhir ini tulisan tangan yang tidak lebih rapih juga bisa dibaca oleh handwriting recognition ini. Next ada perangkat digitizer dan sensor. Nah, karena kan informasi dunia nyata itu memiliki banyak bentuk, jadi perangkat input yang bervariasi dibuat untuk menangkap dan mengubah informasi tersebut dalam bentuk digital. Nah, misalnya itu ada scanner, yaitu dapat membuat representasi digital dari teks ketik, tulisan tangan, grafis, atau objek. Nah, bentuk yang paling umum adalah scanner flatbed yang berbentuk seperti mesin fotokopi. Nah, itu biasa banyak juga di printer-printer, ada scanner sama printer combo gitu. Terus ada scanner film yang hanya memindai film negatif yang keluaran dari foto analog. Nah, terus ada juga scanner drum yang paling profesional dan mahal. Biasanya hanya digunakan untuk pengarsipan di museum, di mana kualitas foto itu sangat penting. Selanjutnya adalah kamera digital, yaitu dapat memotret dunia nyata sebagai foto digital. Kamera video digital atau camcorder juga dapat itu dapat mendigitalisasi dan menyimpan sinyal video atau audio dalam kartu penyimpanan CD atau tape. Nah, terus ada juga salah satu tipe kamera video digital yaitu webcam. Bedanya dengan kamera biasa itu, dia itu tidak memiliki processing di dalam bendanya, jadi harus dicolok pada komputer karena pemrosesannya dilakukan oleh komputer. Yang sebelum-sebelumnya itu kan berhubungan sama video atau foto. Nah, yang selanjutnya adalah mikrofon, yaitu menangkap sinyal audio analog terus diterjemahkan oleh komputer menjadi data digital. Nah, terus tapi ini itu belum ada hubungannya dengan menerjemahkan pembicaraan dalam audio menjadi teks. Di mana hal itu dilakukan oleh kecerdasan buatan juga bernama speech recognition atau pengenalan suara. Next. Nah, selain hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, itu kemungkinannya kurang lebih tidak terhingga karena ya dibatasi oleh inovasi manusia dan kebutuhan manusia. Karena ya banyak juga kan contoh-contohnya seperti accelerometer yang dapat mendeteksi perubahan pergerakan secara cepat, atau enggak sensor panas untuk mendeteksi temperatur abnormal dalam satu sistem. Juga pasti banyak lagi yang berhubungan misalnya dengan disiplin ilmu tertentu. Jadi itu pasti bakal ada input tertentu, perangkat input tertentu yang digunakan spesifik untuk bidang ilmunya. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Oke, setelah tadi sudah membahas tentang input komputer, aku akan membahas tentang outputnya. Jadi komputer itu selain memiliki kegunaan internal, dia juga dapat menghasilkan output atau keluaran yang dapat kita manfaatkan di sehari-hari. Output sendiri terbagi menjadi dua jenis perangkat utama, yang pertama monitor dan yang kedua printer. Monitor itu untuk output berupa gambar, sedangkan printer untuk output berupa kertas. Oke, yang pertama monitor dulu nih. Display atau monitor itu singkatnya berfungsi sebagai jendela antara kita user dengan mesin yang ada dalam komputer. Dan yang seperti kita ketahui, monitor itu dapat menampilkan banyak hal ya, mulai dari teks, gambar, hingga video. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui nih tentang monitor. Yang pertama, gambar pada monitor itu sebenarnya terdiri dari titik-titik kecil yang disebut dengan pixels. Resolusi gambar sendiri itu mengacu pada pixels ini. Jadi semakin banyak pixelsnya, maka semakin tinggi resolusi pada gambar di layar. Seperti itu. Nah, yang kedua,
Monitor juga memiliki yang namanya rasio aspek, yang merupakan hubungan pecahan antara lebar dan tinggi monitor. Monitor-monitor saat ini memiliki rasio aspek 16:9 dengan resolusi HD. Jadi lebih memudahkan kita untuk bekerja dengan banyak dokumen, juga meningkatkan kualitas gambar serta video. Yang ketiga, hampir seluruh monitor saat ini itu sudah menggunakan teknologi LCD atau Liquid Crystal Display. Mungkin kita sering dengar ya di TV-TV gitu, tapi nggak cuma TV, proyektor juga sekarang udah banyak yang menggunakan LCD. Sedangkan untuk monitor-monitor zaman dulu seperti televisi abad ke-20, itu menggunakan monitor tabung sinar katoda atau CRT. Nah, yang keempat itu, monitor itu sebenarnya dapat digerakkan oleh satu PC. Contohnya laptop kita yang udah punya DisplayPort. Nah, laptop kita dapat dihubungkan oleh monitor lain atau proyektor sehingga dapat menampilkan gambar yang ada di layar kita atau dapat menampilkan Windows lain untuk bekerja biasanya. Seperti yang ada di gambar di samping ini untuk presentasi, nah itu kan biasanya menggunakan proyektor. Oke, selanjutnya printer. Nah, yang tadi output yang dihasilkan monitor itu dia sifatnya langsung, tapi cuma sementara. Sedangkan printer itu dapat menghasilkan output yang permanen. Nah, mungkin ya semua orang udah tahu ya printer itu apa. Nah, pada dasarnya printer itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu impact printer dan non-impact printer. Oke, sekarang pertama impact printer dulu. Dari kata impact kan artinya dampak ya. Nah, sebenarnya itu dari cara kerjanya. Cara kerja impact printer itu, tintanya itu harus menyentuh kertas. Gitu. Nah, cara kerja dia ini mirip sama mesin tik zaman dulu. Contoh dari impact printer ada dua nih, ada line printer sama dot matrix printer. Bedanya apa? Line printer itu biasanya digunakan oleh mainframe atau komputer-komputer yang berisi data yang besar untuk mencetak tagihan, formulir, dan laporan. Nah, dia ini cuma bisa mencetak teks ya, belum bisa mencetak grafis. Selanjutnya ada dot matrix printer, yang membedakan adalah dia dapat mencetak grafis. Dan dia sudah menggunakan yang namanya pinpoint size hammer atau palu berukuran pas. Gitu. Selanjutnya ada non-impact printer. Untuk kebutuhan yang lebih besar, seperti mencetak formulir ganda, non-impact printer itu lebih digunakan dibanding impact printer. Dua tipe utamanya ada laser printer dan inkjet printer. Oke, yang pertama laser printer. Laser printer ini dia memiliki kecepatan dalam mencetak grafis dan teks yang tinggi. Nah, dikarenakan kecepatannya, daya tahannya yang kuat, dia dapat diandalkan dan sering digunakan di perkantoran. Dalam mencetak, dia menggunakan tinta kering atau toner, listrik statis, dan juga panas. Prinsip kerjanya itu sama dengan mesin fotokopi. Nah, selanjutnya inkjet printer. Inkjet printer ini dia menggunakan serangkaian nozzle, di mana nozzle ini menyemprotkan tinta secara langsung ke kertas. Nah, ini bedanya sama impact printer. Kalau impact printer itu, tintanya harus menyentuh langsung, sedangkan kalau non-impact, dia bisa seperti inkjet printer ini, hanya menyemprotkan. Perbedaannya antara inkjet dan laser itu, yang pertama, inkjet printer itu lebih kecil dan lebih ringan. Bahkan sudah ada yang versi portable. Dia juga populer digunakan untuk pengguna rumah. Lalu inkjet printer ini punya printer khusus yang disebut dengan photo printer, yang dirancang untuk mencetak foto berkualitas tinggi dan sudah menyerupai foto profesional. Untuk harga, inkjet printer itu lebih murah dibanding laser printer. Tapi bisa kita bilang dia murah di awal karena untuk biaya perawatan dan tinta jauh lebih mahal. Baik laser printer maupun inkjet printer, keduanya sudah menghasilkan output dengan resolusi yang tinggi. Nah, contoh lainnya ada thermal printer. Thermal printer ini menggunakan kertas khusus ya, yang disebut kertas thermal khusus. Dia bekerja dengan cepat dan tenang, dan biasanya kita temui di pom bensin, mesin ATM, dan juga tempat jualan di terminal. Untuk kualitas gambar memang dia tidak sebagus inkjet dan laser. Contoh terakhir dari non-impact printer ada plotter. Nah, dia lebih cocok digunakan untuk aplikasi ilmiah, teknik, dan juga desain-desain tertentu. Dia itu menghasilkan gambar-gambar yang berskala besar, terus blueprints, dan juga peta. Oke, selanjutnya ada printer multifungsi. Dari namanya aja udah multifungsi, berarti dia punya fungsi yang banyak. Ya, dia juga disebut sebagai perangkat all-in-one. Karena dia itu menggabungkan scanner, printer laser atau inkjet, dan juga modem fax, sehingga dapat berfungsi sebagai scanner, printer, dan juga fax. Tadi kan sudah menyinggung sedikit tentang fax ya. Jadi fax itu ada dua, ada fax machines dan fax modems. Nah, mesin fax ini walaupun kita jarang menggunakan, tapi pasti udah pada tahu lah ya, dia adalah alat untuk menyalin dokumen jarak jauh. Untuk cara kerja mesin fax itu simpel aja. Yang pertama, kita masukin dokumen,
ke bagian feeder mesin fax, dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin fax yang kita tuju. Lalu mesin fax akan memindai setiap halaman dan mengubahnya menjadi serangkaian sinyal listrik. Nah, sinyal ini dikirim melalui saluran telepon ke mesin fax penerima. Dan yang terakhir, mesin fax penerima akan menangkap sinyal tersebut dan dijadikan dokumen yang persis seperti yang aslinya, lalu kemudian dicetak. Untuk modem fax itu sebenarnya sama aja, cuman dia bedanya menggunakan koneksi internet. Udah intinya itu sih. Nah, output juga ada yang bisa kita dengar. Speaker internal yang ada dalam komputer kita itu nggak cukup untuk menghasilkan keluaran suara. Nah, saat ini, hampir seluruh PC itu udah memiliki yang namanya audio jacks untuk kita sambungkan dengan headphone, speaker, juga perangkat audio lainnya, sehingga PC nanti dapat menghasilkan output suara. Yang terakhir, output juga dapat mengkontrol mesin lain. Jadi perangkat output itu dapat mengubah pola bit menjadi gerakan atau pengukuran non-digital. Nah, untuk contohnya, seperti anak yang di samping ini, ketika dia lagi main games, dia dapat merasakan sentakan, goresan, benturan, guncangan, yang dimana itu tuh cocok dengan keluaran visual game yang dia mainkan. Aku yakin kita semua juga pernah merasakan itu, dan itu salah satu contoh output yang dapat mengkontrol mesin. Sekian dari saya tentang output. Ya, terima kasih Alia sudah menjelaskan mengenai output. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai perangkat penyimpanan input bertemu output. Sehingga input lalu ujung-ujungnya menjadi output. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 perangkatnya, yaitu magnetic tape, magnetic disk, optical disk, internal dan external drives, dan yang terakhir flash memory storage devices. Nah, yang pertama adalah magnetic tape. Nah, magnetic tape atau perangkatnya adalah tape drives adalah perangkat penyimpanan yang umum bagi beberapa komputer yang dapat menulis data, membaca data melalui pita yang dilapisi oleh magnet, serta menyimpan banyak informasi di tempat yang kecil dengan harga yang cenderung murah. Nah, penerima data dari tape ini cukup membuang waktu, sehingga magnetic tape ini digunakan sebagai alat backup saja, alat backup data, dan hal lain yang tidak dikejar oleh waktu, sehingga orang tidak memerlukan waktu yang sedikit untuk melaksanakan tugasnya. Dan alat ini juga tidak mempunyai akses yang bebas, tidak seperti hard disk atau seperti flash disk yang dapat kita colok seperti hard disk eksternal itu, colok dari laptop ke laptop lainnya atau dari komputer ke komputer lainnya dengan bebas. Tetapi magnetic tape ini, tape drive ini tidak bisa. Nah, yang kedua adalah magnetic disk. Itu ciri-cirinya sama seperti magnetic tape, tapi perbedaannya adalah magnet itu terdapat pada permukaannya, seperti bentuk disk ya. Nah, performanya juga performa yang cepat dan menerima data dan akses yang bebas, membuat magnetic disk ini diminati untuk pekerjaan sehari-hari. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah optical disk. Nah, optical disk ini menggunakan laser daripada magnet, tidak seperti magnetic disk dan tape, untuk membaca dan menulis data di atas lapisan aluminium disk tersebut. Nah, kecepatan disk ini tidak secepat magnetic hard disk, karena disk ini bertujuan untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, sedikit goresan saja pada disk ini dapat menyebabkan kehilangan data atau informasi. Bisa dilihat gambarnya itu ada di kanan contohnya. Jadi, di situ random access, tidak seperti tape yang tadi, sequential, yaitu aksesnya tidak bebas. Nah, contoh perangkat dari optical disk itu, perangkat-perangkatnya untuk membaca dan menulisnya itu diantaranya adalah CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, BD-ROM, dan BD-RW. Nah, CD atau compact disk dapat dibaca oleh CD-ROM dan CD-RW. Nah, CD-ROM ini adalah CD read-only memory, sehingga hanya bisa membaca saja. Jadi bisa digunakan untuk membaca data, memainkan musik, tapi sayangnya tidak bisa untuk menyimpan data ya. Nah, oleh karena itu CD-ROM ini jarang ditemukan di PC sekarang karena hanya membaca saja tidak cukup. Nah, makanya digantikan oleh drive yang dapat menulis serta membaca optical disk, yaitu CD-RW. Nah, CD-RW drive ini dapat membaca, memainkan musik, dan berdata ke CDR dan ke disk CD-RW. Nah, CDR ini adalah disk yang dapat ditulis oleh CD-RW drive,
Tetapi jika sudah di-burn, datanya tidak dapat lagi diubah. Nah, sedangkan CDRW ini berperan sama seperti CDR, tetapi ketika sudah di-burn, datanya dapat kembali lagi datanya, atau datanya dapat dihapus, sehingga sebutannya erasable. Nah, selanjutnya adalah DVD, Digital Video Disc. Nah, DVD ini dapat membuat 4,7 GB hingga 17 GB informasi. Tidak seperti CD, hanya 700 MB saja. Nah, DVD ini dapat dibaca oleh DVD-ROM dan RW. Seperti biasa, ROM read only memory hanya membaca saja, sehingga DVD-ROM ini hanya dapat membaca data seperti memainkan film DVD, membaca data DVD, membaca CD-ROM juga pasti bisa, dan memainkan audio CD. DVD-ROM ini jarang ditemukan juga di komputer ya, dan biasanya digunakan sebagai home DVD player untuk memainkan film gitu. Nah, DVD RW ini baru yang sering ditemukan pada komputer sekarang karena dapat membaca informasi dan menulis informasi pada media CD dan DVD. Nah, selanjutnya adalah BD, Blu-ray Disc. Nah, Blu-ray Disc ini dapat menampung sebesar 50 GB informasi. Nah, tentunya dapat dibaca oleh BD-ROM dan BD-RW. Seperti biasa, BD-ROM, read only memory, hanya dapat digunakan untuk membaca data dari Blu-ray disc tersebut, memainkan film HD, dan memainkan film DVD tentunya bisa, dan data DVD membaca data CD-ROM dari CD, dan memainkan audio CD. Nah, kalau BD-RW ini dapat digunakan untuk berbagai hal, tentunya tidak seperti BD-ROM, mereka bisa membaca menulis data pada BD, DVD, CD, memainkan film SD, merekam film DVD, merekam film HD. Nah, di sini adalah contoh-contohnya ya yang sudah saya jelaskan dari CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, BD-ROM, dan BD-RW. Seperti yang saya sudah bilang, CD-ROM hanya bisa memainkan itu play audio dan membaca read, sedangkan CD-RW play audio, read, dan write. Nah, DVD-ROM play audio CD, play DVD movie, read CD, dan read data karena ROM. Lalu DVD-RW bisa play audio, play DVD movie, read, write di CD, read, write di DVD. Nah, hal serupa berlaku di BD-ROM dan BD-RW. Setelah BD-ROM yang read only memory hanya membaca saja, dan RW itu bisa melakukan semuanya. Ya, selanjutnya adalah internal dan external drives. Nah, hard disk drives dan optical disk drive datang dengan dua tipe, yaitu internal dan external drives. Nah, internal ini berada pada dalam komputer, biasanya terletak di bay. Misalnya seperti kita menaruh hard disk atau SSD pada dalam komputer kita. Nah, kalau external drive ini dapat disambungkan ke sistem melalui USB atau firewire port. Jadi hard disknya eksternal ya. Ada kabelnya USB atau firewire. Nah, lebih praktis juga dan dapat membagi data komputer lain melalui lokasi. Jadi kita hanya cukup tidak seperti hard disk internal hanya berlaku di komputer tersebut atau laptop tersebut, tetapi kalau external dapat kita gunakan ke komputer lain ya. Nah, beberapa external drive disediakan dengan power supply sendiri dan ada yang mengambil power dari host komputer melalui koneksi USB atau firewire. Nah, selanjutnya adalah flash memory storage devices. Nah, contohnya adalah flash memory card. Flash memory card ini biasanya digunakan untuk menyimpan gambar dalam kamera dan suara dalam alat rekam. Nah, flash memory card ini dapat dibaca dan ditulis oleh sebuah komputer yang mempunyai flash media card reader. Jadi kita harus mempunyai readernya dulu. Kalau kita tidak mempunyai readernya, kita tidak dapat menggunakannya. Biasanya ada portnya itu di samping mungkin di laptop atau enggak di di laptop biasanya ada komputer mungkin kita harus membutuhkan readernya. Nah, juga dapat digunakan dalam MP3 player, smartphone, dan lain-lain. Nah, juga ada USB flash drives. Juga populer juga untuk menyimpan dan mentransfer data. Berbentuk seperti kunci dan dapat disambungkan melewati sebuah USB port. Nah, USB flash drive dapat diisi dengan data, dihapus dan disambungkan ke komputer lain. Nah, mungkin kita juga punya USB flash drive ini karena sudah sangat umum dipunya oleh tiap orang ya USB flash drive ini untuk menyimpan data ya. Dan juga mungkin memory card juga seperti di HP atau SD card contohnya. Nah, ini jenis-jenis perangkat penyimpanan, ciri-cirinya sudah saya jelaskan mulai dari hard disk sampai flash memory card. Seperti sini hard disk berkapasitas yang lumayan besar sampai 3 TB dari 100 GB. Nah, keuntungannya juga besar, terus per gigabyte-nya murah.
tapi kekurangannya ya tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, CD, DVD, dan Blu-ray sudah saya jelaskan tadi. CD itu adalah yang eh, paling kecil kapasitasnya dibanding DVD dan Blu-ray. Nah, keuntungan di CD adalah CD dapat dibaca oleh setiap drive. DVD dapat dibaca oleh drive DVD dan Blu-ray, sedangkan Blu-ray hanya bisa dibaca oleh drive Blu-ray saja. Nah, lalu kekurangan CD adalah kapasitasnya yang paling kecil dari semuanya. DVD itu lebih kecil dari Blu-ray. Nah, dan drive Blu-ray ini biasanya kekurangannya lebih mahal. Nah, lalu ada flash drive dan flash memory card sudah saya jelaskan. Kapasitasnya mulai dari 1 sampai 64 GB atau lebih. Tidak perlu reader ya untuk flash drive keuntungannya, tapi kekurangannya adalah relatif mahal per gigabyte-nya. Dan untuk flash memory card bisa digunakan uh, di kamera, di recorder, dan portable device yang lain, sedangkan kekurangannya adalah mahal seperti flash drive. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sistem komputer, jumlah bagiannya. Nah, sistem komputer jumlah bagiannya kita bagi menjadi dua, yaitu ada melihat kembali port dan slots dan wireless peripherals atau network peripherals dan cloud. Nah, sistem komputer dan jumlah bagiannya, jadi banyak komputer pribadi sekarang memiliki 4 kelas, yaitu Tower Systems, jadi kayak PC gitu yang mungkin kita sering temukan. Lalu ada flat desktop yang biasa dipanggil Pixabox, jadi CPU-nya itu di bawah dan monitor itu tepat di atas PC-nya tersebut, mungkin seperti PC-PC retro gitu. Lalu ada all-in-one system, jadi menggabungkan monitor dan sistem menjadi satu perangkat. Nah, jadi berbentuknya seperti monitor doang, tapi di monitornya itu sudah ada komponen-komponen PC-nya. Gitu. Lalu ada laptop computers berisi komponen penting seperti keyboard, alat pointer dalam satu compact box. Nah, bagaimanapun desainnya ya PC harus dapat mempunyai input, output, dan tempat penyimpanannya, tempat storage-nya. Nah, untuk port ada USB, Firewire, dan SATA. USB Universal Serial Bus, Firewire, SATA adalah Serial Advanced Technology Attachment. Nah, desainer sadar nih bahwa di saat zaman dulu bahwa PC kan harus mempunyai port untuk menyambungkan perangkat. Maka itu dibuat perjanjian interface standarnya untuk port di mana suatu port dibuat oleh perusahaan dapat dipakai untuk sistem yang dibuat oleh perusahaan lainnya. Jadi seperti USB dapat dipakai untuk perusahaan-perusahaan pembuat komputer yang lainnya. Nah, selama bertahun-tahun, industri standar PC ini mempunyai serial port. Namanya serial port untuk mengirim data, lalu parallel port untuk menyambungkan printer dan perangkat lain, dan port tambahan untuk keyboard, video display, dan perlengkapan audio. Nah, sekarang port-port serial port ini sudah terlalu lambat dan jarang dipakai sehingga dipanggil legacy port. Nah, USB. USB atau Universal Serial Bus pertama dapat mentransfer data sebesar 11 megabit per second. Nah, USB 1.0 ini dapat digunakan untuk keyboard dan mouse, tapi tidak untuk mentransfer data seperti media file. Nah, untungnya ditemukan USB 2.0 yang dapat mentransfer data sebesar 380 megabit per second dan USB 3.0 sebesar 3 gigabit per second. Nah, USB ini platform independen sehingga dapat digunakan oleh baik di PC maupun Mac. Nah, juga USB port ini biasanya terletak di bagian depan atau di samping PC. Atau di laptop biasanya di samping laptopnya tersebut. Atau mungkin di belakang bisa. Nah, perangkat ini tidak memerlukan power outlet karena cukup mencolok uh, uh, USB tersebut, kayak flash drive tersebut, akan mengambil power dari USB portnya itu. Nah, lalu ada USB hub untuk meluaskan jumlah USB port pada PC seperti yang gambar yang slide ini di kanan atas itu. Oke, lanjutnya. Lalu ada Firewire. Nah, Firewire ini adalah koneksi standar yang cepat yang dimakan oleh Apple. Firewire bekerja sama seperti USB. Firewire dapat mentransfer data dari 400 megabit per second yang originalnya, dan sekarang yang terbaru Firewire 800 dapat mentransfer hingga 800 megabit per second. Nah, Firewire ini bisa digunakan oleh profesional dan
yang konsumen yang menggunakan kamera video digital yang mempunyai FireWire port. Biasanya dipakai di Mac sih soalnya atau MacBook itu karena FireWire itu dikembangkannya oleh Apple. Lalu ada SATA. Interface standar yang lain adalah SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Nah, SATA ini dapat mentransfer data hingga 1200 megabit per second. Tidak umum SATA seperti USB atau FireWire pada PC, tapi SATA mulai menjadi hal yang umum untuk menyambungkan perangkat penyimpanan internal pada PC. Jadi untuk menyambungkan seperti dari hard disk internal kita ke motherboard kita. Disambungkannya melalui SATA, bukan melalui USB port atau FireWire. Nah, selanjutnya adalah wireless peripherals, network peripherals, dan cloud. Nah, tiga teknologi tren ini sudah merubah pikiran orang menggunakan peripheral komputer. Di antaranya, ya tadi, teknologi nirkabel, jaringan komputer, dan internet. Peripheral seperti keyboard, mouse, printer, kamera sudah banyak yang nirkabel atau wireless. Karena banyak komputernya juga sudah tersambung ke internet, sudah umum tempat penyimpanan komputer diletakkan di cloud. Seperti gambarnya itu, penyimpanan bisa melalui hard disk atau cloud, lalu storage device-nya ya, ada CD, ada flash disk, terus output-nya ada keyboard, ada monitor, terus ada memori juga yang digunakan oleh PC. Nah, karena mulai keyboard dulu dan mouse itu sering banyak yang kabel, seiring perkembangan zaman, mulailah nirkabel dan juga cloud itu menggunakan storage-nya jadi bukan lagi di perangkat kita, melainkan disetor ke cloud. Jadi ke seperti server begitu. Nah, seperti ini Anda bisa melihat simbolnya, juga port-portnya dan kabelnya dan juga apa yang digunakan ya. Jadi saya sudah jelaskan USB FireWire eSATA tadi. Nah, sekarang ada audio line in, line out itu untuk audio, VGA itu untuk digunakan untuk LCD display, CRT monitor, DVI untuk LCD display yang lain seperti bisa proyektor atau monitor, HDMI sama, dan untuk high definition TV dan other, lalu S-Video untuk video output, RJ11 untuk output telepon, dan Ethernet untuk internet ya, jadi kabel seperti RJ45 mungkin, jadi LAN itu ya buat kita connect ke local network itu. Eh, ya. Ya, jadi setelah tadi sudah disampaikan semua materi, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di buku Digital Planet. Nah, yang pertama, the most is a standard equipment on virtually all modern PCs except, ya, jawabannya adalah di laptop and tablet PCs. Nah, yang nomor 2 ada which of this is both an input and an output device. Jawabannya adalah a touchscreen. Lalu, which of these peripherals is generally connected to a standard desktop PC through a port that's not an USB port? Jawabannya adalah monitor. Nomor 4, why was the arrangement of keys on the QWERTY keyboard chosen? Jawabannya adalah C, to reduce typing speed. Nah, yang nomor 5 adalah optical character recognition can be used to extract text from writing on. Jawabannya adalah C, photographs of typewritten documents. Nomor 6. Input device mana yang sekiranya tidak menggunakan multitouch technology? Jawabannya udah pasti yang C ya, yang keyboard. Lanjut nomor 7. LCD technology is used in, di sini A, notebook, B, desktop, C, proyektor, D, smartphone, dan semuanya bisa menggunakan LCD technology. Jadi jawabannya E, all of the above. Selanjutnya yang nomor 8. Ukuran dari monitor diukur dari, jawabannya itu yang E. Kenapa? Karena monitor itu diukur secara diagonal. Jadi mulai dari kanan atas hingga kiri bawah. Lanjut nomor 9. Manakah dari berikut ini yang paling mirip dengan open architecture pada PC modern? Jawabannya itu yang C. Stereo system that allows speakers, displayers, and other components to be replaced by the owner. Ini ya jawabannya. Yang terakhir, external drives are typically connected to the computer by, jawabannya itu yang D.
Kenapa? Karena USB dan FireWire itu benar, karena mereka external drive, sedangkan VGA itu dia termasuk internal. Gitu. Ya, selanjutnya nomor 11 sampai 15 ya. Nomor 11, a multifunction printer generally includes all of these except, ya, jawabannya C, a port for connecting to a phone line. Karena di multifunction printer hanya ada a scanner, inkjet or laser printer, port untuk menyambungkan PC atau ke internet jaringan, dan hard disk drive. Lalu 12, USB flash drives have all the following advantages over other storage as options except, jawabannya adalah B ya. They are cheaper per megabyte than other storage option. Tentu tidak ya, karena flash drive itu per memorinya itu lebih mahal daripada seperti hard disk drive. Karena bentuknya yang mungkin praktis dan juga kecil membuat flash drive itu jadi lebih mahal. Lalu 13, hard disk drive have the disadvantage that B ya, they are more likely to fail than other computer components. Ya, seperti yang udah dibilang, more likely to fail. Jadi kadang orang itu sudah tidak lagi menanyakan apakah hard disk ini bakal rusak, tapi mereka akan bertanya seperti kapan hard disk ini bakal rusak. Sudah berbeda lagi pikirannya sekarang. Nah, 14. Most digital cameras today store images using, tentunya C, flash memory ya. 15. Which of these technologies is considered a legacy port today because it has been replaced by other technologies in modern PCs? Tentunya sudah saya jelaskan ya, serial port itu ya, dia dikonsider legacy port karena sudah terlalu lambat, jadi dia merupakan port-port yang pertama, jadi dijuluki legacy port. Credits to SliceGo, Flat Icon, dan FreePic yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan presentasi kita menggunakan template mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan. Sekian dari kami, kelompok 1, Fauzan, Alia, dan Jonathan. Terima kasih.